Hidup Yesus. Yesus hidup. Haleluya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan seri khotbah saya di dalam Hikmat Immanuel, yaitu dalam menyertai atau huruf I. Saya akan baca bersama saudara, boleh saudara mendengarkannya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27 dia berkata demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini yang kita melihat bahwa ibadat itu bukan hanya ada di tempat ibadat, di gereja, ataukah di rumah seperti ini ya. Tetapi ibadat ini ada suatu bicara mengenai hal yang lebih luas, lebih jauh ya. Adalah pelakuan hidup kita ini terhadap orang lain ya. Nah inilah yang kita melihat saat ini ya, bagaimana sesama anak bangsa memperhatikan ya orang-orang ada di sekelilingnya ya yang dalam keadaan susah. Dia memberikan bantuan sembako, ataukah dia memberikan bantuan beras, ataukah lain-lain hal yang dia bisa memberi bantuan semacam uang dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang baik. Bahkan dikatakan Alkitab itu adalah ibadat yang sejati. Ya, tetapi di dalam pemberian yang dikatakan melalui Alkitab saat ini adalah ibadat itu, yaitu memperhatikan ya, memperhatikan para janda dan anak yatim piatu ya. Anak yatim piatu dan janda yang miskin ya. Sekali lagi janda tentu yang sebatang kara, bukan janda kaya ya. Yang betul-betul mereka tidak punya pegangan, tidak punya saudara, tidak punya siapa yang mereka harapkan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ya. Para janda dan anak yatim, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak ada sanak famili, tidak ada saudara. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Terutama kita sebagai sesama anak bangsa yang memiliki kelebihan, yang mendapat berkat yang banyak dari Tuhan. Mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu bagi mereka yang susah. Karena mereka juga adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka juga tidak mau jadi susah atau miskin, tetapi keadaan yang membuat demikian. Dan kita juga yang dalam keadaan saat ini seperti diberkati, banyak berkat, banyak uang, banyak harta. Jangan kita berpikir, oh saya seterusnya sampai 7 turunan tidak akan habis-habisnya. Tunggu dulu. Anda tidak tahu tiba-tiba tsunami datang ya. Anda tidak tahu tiba-tiba gempa datang. Anda tidak tahu typhoon datang tiba-tiba dan habisin semua kekayaan yang Anda miliki. Karena itu semua hanya titipan. Hanya pemberian Tuhan untuk kita gunakan memperhatikan orang lain. Itulah ibadat yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Keadilan sosial dalam sila, dalam Pancasila kita itu ada berbicara mengenai kepedulian. Nah, kita peduli, ketika kita peduli kepada sesama anak bangsa, terutama para janda yang miskin dan anak yatim, kita melakukan ibadat yang sesuai dengan firman Allah. Inilah yang saya ingin sampaikan, supaya kita tidak hanya hidup sendirian, tapi biarlah kita hidup bersosial dengan lingkungan kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang perlu bantuan ya. Kita perlu memperhatikan mereka. Untuk apa? Mereka juga bisa hidup. Karena satu saat mungkin kita seperti manusia ya, hidup ini seperti roda. Ada satu saat kita di atas, ada satu saat kita di bawah, ada satu saat di tengah. Dan ketika kita belajar melakukan yang baik semasa hidup kita, maka ketika kita ada di bawah, kehidupan kita mungkin tidak seperti yang waktu yang lalu kita ada di atas. Maka kita akan diperhatikan oleh apa? Orang lain. Melalui apa? Tuhan ingatkan, kamu pernah dibantu, kamu pernah ditolong, bantulah dia saat ini dalam keadaan susah. Kita tidak usah ngemis, tidak usah berteriak, tapi Tuhan yang akan gerakan orang itu. Karena Alkitab punya satu ketentuan yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu hukum tabur tuai. Tabur yang baik, tuai yang baik.
tabul untuk memperhatikan orang-orang yang susah, yang miskin, kita akan mendapatkan. Bukan mungkin buat kita, tetapi anak-anak keturunan kita juga akan diperhatikan oleh Tuhan melalui orang lain. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan, ya, supaya ibadat bukan hanya sekedar di rumah, ada di gereja, ada di tempat pertemuan umum, tetapi ibadat yang sesungguhnya adalah memperhatikan kebutuhan orang yang susah, orang yang membutuhkan pertolongan itu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa buat pemberitaan firman Allah ini. Bapa sorga, terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus akan menjelaskan, memberikan pengertian lebih jauh apa arti ibadat yang sejati, sehingga setiap telinga yang mendengarkannya, dia akan praktekkan dalam hidupnya, dalam keluarganya, di lingkungan di mana dia berada, sehingga dia juga boleh merasakan ada kepuasan dalam hidupnya. Kepuasan dalam hidup ini, kebahagiaan dalam hidup ini ketika kita berbagi dengan orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.